Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa Universitas Bumi Gora yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan selalu diberikan kesehatan agar kalian semua bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan, ya, termasuk kuliah dengan lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Seperti janji saya, kita akan kembali kepada video sesi kedua ya tentang berbagai masalah dalam implementasi strategi pada pertemuan ketujuh mata kuliah manajemen strategis, salah satu mata kuliah inti prodi manajemen atau mata kuliah khas yang kami miliki ya teman-teman ya. Jadi berbagai masalah dalam implementasi strategi sudah dijabarkan di sini ada 6. Pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi itu berasal dari kata resistance yang berarti perlawanan ya. Jadi apa itu resistensi? Itu ada banyak karyawan dan bahkan manajer tidak nyaman dengan adanya perubahan. Ya, jadi hal ini biasanya terjadi ketika adanya perubahan kepemimpinan atau perubahan gaya kepemimpinan atau perubahan bisnis. Ya, jadi eh, karyawan yang terbiasa mungkin bekerja dengan karakter kepemimpinan yang eh, halus ya, kemudian dengan teguran, bukan dengan punishment. Tiba-tiba direkturnya ganti menjadi dia langsung menghukum ya, kalau salah SP1 gitu. Jadi tidak tidak nyaman karyawannya. Itu masalah dalam implementasi. Padahal tujuan dari perubahan kepemimpinan itu pasti adalah bagian dari sebuah strategi tentunya ya. Sehingga hal ini bisa menimbulkan demo ya, mogok kerja ya, dan lain sebagainya. Hasil yang sangat chaos lah intinya seperti itu. Kemudian kurangnya dukungan manajemen, yaitu tidak adanya dukungan untuk memotivasi karyawan ya. Jadi sebenarnya dalam ilmu manajemen itu teman-teman ada yang disebut sebagai eh, pengendalian informal ya, pengendalian informal. Apa itu pengendalian informal? Itu adalah sebuah metode yang diterapkan oleh pimpinan atau manajemen yang mana ingin mengendalikan karyawannya dengan metode-metode cara-cara yang tidak ditentukan oleh perusahaan. Oke, kita bahas pengendalian formal dulu. Pengendalian formal adalah yang baku. Apa contoh pengendalian formal? Salah satu contohnya adalah adanya fingerprint ya. Kemudian adanya pertemuan rutin, misalnya kalau memang sudah disepakati. Adanya CCTV, ya, adanya kode keamanan, semua itu formal. Jadi untuk mengendalikan perusahaan secara formal. Tidak ada pencuri misalnya, tidak ada karyawan telat dan lain sebagainya. Oke, kemudian apa itu pengendalian informal? Jika pengendalian informal itu adalah sesuatu yang di luar itu semua, di luar sesuatu yang memang sudah disepakati oleh perusahaan dan karyawannya. Contohnya, ya, saya adalah seorang manajer misalnya. Kemudian saya bergerak dalam sebuah pabrik. Saya ingin mengetahui sebenarnya apa masalah yang timbul di karyawan saya yang bekerja di dalam pabrik saya. Kemudian ketika jam istirahat nih, saya ganti baju, pakai baju karyawan misalnya, pakai kacamata hitam, masker dan topi sehingga tidak ada yang mengenali saya. Kemudian saya ikut makan siang di kantin karyawan. Jadi mungkin ada kantin yang biasa dipakai makan siang oleh para pekerja pabrik saya. Saya ikut nimbrung di sana diam-diam, ya. Tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Saya ingin dengar sendiri ya, apa yang memang mereka itu bahas. Ada yang bilang, "Wah, anak saya baru lahir. Gaji saya terlalu kecil, jam kerja saya terlalu banyak. Saya tidak bisa menghabiskan waktu dengan istri." Nah, itu satu informasi ya yang saya dengar sendiri secara langsung sambil saya mungkin makan nasi uduk gitu ya kan. Nah, jadi di sana tempat terbaik untuk mendengar informasi-informasi itu. Ada nggak yang melakukan itu, Pak? Banyak ya. Banyak pimpinan yang sengaja melakukan itu ya. Mereka ingin dengar. Bahkan lebih ekstrim mungkin karyawan gibahin pimpinannya ya. Wah, Pak Jatmiko itu gitu kan, keras kepala ya, sulit dikasih tahu. Dibilang beli mesin merek Sanyo ya biar air gede, malah beli mesin yang mereknya lain. Airnya kecil, kita sulit kerja dan lain sebagainya. Nah, karena gini teman-teman ya, sebagai manusia sekali lagi, kita tidak dilahirkan dengan sesuatu kesempurnaan ya. Sempurna itu adalah milik
Tuhan, milik malaikat ya. Kalau kamu manusia jangan berharap kamu sempurna ya. Dan lebih parahnya lagi, manusia itu kadang tidak mengetahui ketidaksempurnaan dirinya sendiri. Orang lain justru yang bisa melihat kekurangan kamu. Jadi jangan marah kalau ditegur sama orang ya. Orang lain yang bisa melihat. Kamu akan melihat diri kamu sempurna, kamu akan melihat diri kamu baik, saya paling bijak, saya paling cerdas. Tapi kadang orang lain yang melihat, wah sombong nih orang nih. Orang ini sombong nih dari omongannya. Padahal Anda tidak berniat sombong. Nah, tapi penilaian dari orang lain itu harus Anda evaluasi pada diri Anda. Oh ya benar sih omongan saya itu sering sombong, tapi saya sebenarnya nggak ada niatan untuk sombong. Nah, jadi seperti itu. Itulah kenapa kita perlu untuk mendengar orang lain. Kadang saya juga bilang sama istri saya. Saya bilang kayak, kalau saya punya kekurangan, jangan kamu takut ngomong sama saya. Kasih tahu saya apa. Karena saya tidak bisa berkaca melihat kekurangan saya selalu merasa saya paling baik. Ya, kalaupun saya merasa ada kekurangan ya itu udah lebih lah saya rasain. Nah, jadi itu salah satu bentuk pengendalian informal. Bentuk lain adalah misalnya saya manajer. Saya punya 50 karyawan. Saya panggil mungkin 1-2 karyawan yang saya rasa bisa dipercaya untuk saya tanyai ya tentang masalah apa yang terjadi di bawah. Kemudian karyawan itu akan cerita, terjadi work family conflict. Apa itu work family conflict? Itu adalah sebuah masalah rumah tangga yang dibawa ke tempat kerja. Artinya, misalnya karyawan ini lagi kelahi nih sama pasangannya. Nah, di tempat kerja dia merana, ya galau. Kemudian sering merenung, kesurupan ya sampai panik ya dan lain sebagainya. Itu adalah masalah keluarga yang dibawa ke tempat kerja. Apa dampaknya? Dampaknya adalah tidak bisa bekerja dengan maksimal seperti sebelumnya ketika kadarnya baik-baik saja. Nah, kemudian dalam aturan formal perusahaan ya, karyawan yang kinerjanya buruk ini harus dikasih SP1 karena dia sudah melanggar aturan perusahaan. Dia datangnya telat, kemudian dia hasil kinerjanya di bawah standar yang harusnya dia bisa packing 50 botol dalam satu hari, dia hanya bisa packing 25 botol ya karena kebanyakan melamun. Ditambah lagi banyak botol yang jatuh atau rusak karena dia ya. Nah, itu berdasarkan aturan perusahaan harusnya kena SP1, teman-teman. Pemberian SP1 berarti manajer melakukan pengendalian formal. Tapi ketika manajer ingin melakukan pengendalian informal, maka panggil karyawan itu. Apa masalah kamu sama suami kamu, sama istri kamu? Oh, ternyata masalahnya adalah masalah ekonomi. Jadi dia dan pasangannya sering kelahi karena masalah ekonomi. Anak mau masuk kuliah misalnya, tapi belum cukup uangnya. Sebagai manajer, kamu bisa memberikan kebijakan. Oh ya sudah, saya pinjemin kamu uang. Berapa kamu butuh? 10 juta, saya pinjemin dari kantong saya sendiri. Kemudian nanti kamu cicil dari gajimu, dari bonusmu. Ya, kalau kamu bekerja, bisa kamu packing 100 botol sehari atau 2 kali lipatnya saya akan kasih kamu bonus. Bonus itu yang saya berikan ke kamu itu kamu pakai bayar hutang kamu. Jadi gaji kamu tetap utuh, hutang kamu bisa terbayar. Solusi yang sangat bijak, teman-teman. Ya, membantu. Tapi kamu harus janji, kamu harus kerjanya datang tepat waktu lagi, kamu harus tidak boleh merusak produk lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat pinjaman, anaknya bisa kuliah, ya. Kinerjanya ternyata karena ngejar bonus itu ya, karena manusia itu ketika dia terdesak, itulah tempat dia bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya sendiri. Ketika dia terpojok ya, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak dia sadari. Dia kerja yang harusnya 50 botol, akhirnya dia menjadi 100 botol, dapat bonus, utang lunas, gaji utuh, suami istri senang. Nah, selesailah masalahnya. Itu pengendalian informal. Kalau pengendalian informalnya tadi SP1, tidak peduli saya. Kamu mau berantem sama suami kamu lah, anakmu nggak bisa kuliah lah, saya nggak peduli. Kamu udah rusakin produk saya kasih SP1 kamu. Kalau besok rusak lagi SP2, rusak lagi saya pecat kamu. Nah, itu sesuatu yang buruk ya. Kalau seperti itu ya kita harus bijaksana sebagai seorang pemimpin. Kita kalau bisa bantu ya kita bantu ya. Kalau memang itu di dalam batas kemampuan Anda, tapi kalau di luar batas kemampuan Anda, suami saya minta mobil tapi tidak terbeli. Nah, itu di luar batas kemampuan Anda ya tidak
layak juga untuk dibantu ya, seperti itu. Kemudian ada sumber daya terbatas, ya, sumber daya yang tidak cukup untuk mencapai tujuan strategis. Masalah yang terjadi di sini teman-teman adalah formulasi strateginya itu tidak sesuai dengan analisis internalnya, ya, apa namanya, kekuatannya, ya, kekuatan internalnya dalam analisis SWOT tidak sesuai. Kita punya aset A, dia ingin kita mencapai tujuan yang lebih dari kemampuan kita. Nah, sehingga sumber daya kita tidak cukup. Kemudian kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk antara manajemen, karyawan dan pihak lainnya. Ya, jadi harus sering komunikasi ya, dua arah ya. Manajer itu tidak hanya memberikan petuah, sama seperti saya sebagai dosen tidak hanya memberikan kalian ceramah. Kalian juga harus memberikan feedback kepada saya ya. Bagaimana gaya belajar yang kalian inginkan, apa salah saya, kemudian apa materi yang ingin kalian pelajari lebih dalam, silahkan kalian bisa ngomong ke saya, kasih feedback ya, kasih feedback ke saya. Kemudian keterbatasan waktu. Ya, di sini manajemen gegabah melihat hasil yang cepat. Jadi manajemen itu salah perhitungan dalam kalkulasi waktu. Yang mana hasil itu harusnya bisa dicapai 2 tahun, dia ingin 1 tahun nggak mau tahu. Ya, itu akhirnya salah ya dalam implementasinya. Kemudian yang terakhir adalah ketidakmampuan untuk belajar dan beradaptasi. Artinya adalah ada kemauan untuk belajar dan beradaptasi tapi tidak memiliki kemampuan. Ya, perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contoh perusahaan yang berhasil beradaptasi pada perubahan lingkungan itu adalah apa itu namanya ya, perusahaan kamera itu ya, yang dulu yang masih pakai film-film warna coklat itu ya. Itu kan sekarang sudah kamera modern digital itu udah nggak butuh ya film-film yang coklat itu ya. Nah, jadi bagaimana perubahannya? Harus bisa membuat kamera yang modern, kamera yang tidak membutuhkan output seperti itu lagi, yang harus dicuci-cuci dulu fotonya. Sekarang kan banyak ya. Nah, itu berubah. Kalau nggak salah Canon, Canon mungkin ya nama kameranya ya. Tolong nanti kalau ada yang tahu tulis aja di kolom komentar ya. Biar kita belajar sama-sama. Saya juga ingin belajar dari Anda semua. Kemudian strategi dalam pelaksanaan. Ada tujuan jangka panjang, yaitu menunjukkan hasil yang diharapkan dengan menjalankan strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jangka waktu untuk tujuan jangka panjang biasanya antara 2 sampai 5 tahun. Kemudian tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek ini dari implementasi strategi adalah untuk mencapai keberhasilan yang dapat diukur dalam waktu yang lebih singkat nih teman-teman. Biasanya dalam beberapa bulan hingga 1 tahun saja. Ya, biasanya itu adalah misi, kemudian tujuan jangka panjang adalah visinya. Nah, kemudian evaluasi dan pengendalian, proses pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang dipilih melalui metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual ya, yang nyata maksudnya aktual dibandingkan dengan perencanaan yang awal ya. Metode pelaporan analisa ini bisa diterapkan dalam periode mingguan, bulanan, dan tahunan agar segala penyimpangan dapat dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya secepat mungkin sehingga diharapkan apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, tidak menunggu dulu. Oke, kemudian ini ada studi kasus yang disampaikan oleh teman-teman yang membuat PPT ini ya. Mereka mengambil studi kasus di PT Garuda Indonesia Tbk. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah membuat PPT-nya. Ya, PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia yang menawarkan layanan penerbangan penumpang dan kargo berjadwal ke berbagai destinasi domestik dan internasional di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Adapun visi Garuda Indonesia adalah menawarkan pengalaman perjalanan yang terbaik bagi setiap penumpangnya, mulai dari saat memutuskan untuk terbang bersama Garuda Indonesia hingga saat mencapai destinasi akhirnya. Garuda Indonesia senantiasa menyempurnakan produk dan layanannya di udara maupun di darat, tidak hanya untuk memenuhi harapan setiap penumpangnya, melainkan juga guna mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan yang mungkin akan terjadi, teman-teman. Kemudian di sini ada kebijakan strategi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Ada 3. Yang pertama adalah Garuda Indonesia menjadi tuan rumah di dalam negeri, penerbangan domestik dan mampu berkompetisi setara dengan perusahaan internasional lainnya. Yang kedua adalah Garuda Indonesia sebagai usaha yang bergerak di bidang customer service ya. Kemudian yang ketiga,
menjadi leading carrier dalam penerbangan dalam negeri dan flag carrier dalam penerbangan internasional. Oke, kalau nggak salah leading carrier itu artinya adalah eh, penguasa ya, kayak icon ya, icon dalam negeri ya. Kalau flag carrier itu flag itu kan bendera, karir itu kan di bawah ya, artinya pembawa bendera, tapi maksudnya adalah dia sebagai maskot dari negara kita Indonesia dalam penerbangan internasional. Jadi kalau internasional penerbangan flag karirnya adalah Garuda Indonesia. Sekali lagi koreksi saya di kolom komentar kalau saya salah ya. Kemudian beberapa rencana strategis yang bisa diterapkan adalah satu, strategi jangka pendek, yaitu menata ulang kegiatan operasi dan manajemen Garuda Indonesia agar kembali menjadi penerbangan yang tepat waktu dengan kualitas pelayanan yang prima. Dan strategi jangka panjangnya adalah meningkatkan operasi dan bisnis Garuda Indonesia agar mampu melayani penerbangan yang menjangkau tujuan penerbangan atau destinasi yang semakin luas di mancanegara. Baik teman-teman, sekian ya dari presentasi pertemuan ke-7 kita. Kita akan menghadapi ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam mengulang lagi materi yang memang sudah disampaikan ya, atau mungkin yang belum disampaikan untuk bahan belajar Anda dalam mempersiapkan UTS Anda ya. UTS akan terdiri dari 5 soal yang diambil dari pertemuan sebelumnya. Soalnya berupa soal-soal analisis ya. Jadi lebih ke arah studi kasus, kemudian analisis pendapat Anda sendiri yang mungkin tidak akan Anda temukan di Google jika Anda mencarinya ya. Jadi saya ingin mengembangkan mahasiswa yang mampu berpikir kritis, yang mampu menjawab pertanyaan dengan kritis dengan analisanya sendiri ya. Bukan menjawab pertanyaan jelaskan pengertian, sebutkan faktor-faktor, tidak ya, itu terlalu biasa. Saya ingin Anda menganalisis situasi, baca soalnya dengan baik, analisis situasinya, kemudian lihat perintahnya apa, berikan opini untuk apa, berikan pendapat untuk apa ya. Karena kita harus bisa memiliki kemampuan berpikir kritis itu jika kita ingin sukses di masa depan. Kenapa? Karena manusia sekarang sudah digantikan oleh robot. Apa yang tidak dimiliki robot itu adalah kemampuan penyelesaian masalah yang kompleks ya, yang kritis. Robot itu didesain, misalnya robot pembuka botol, ya udah dia akan berpikir membuka botol ya. Robot pencuci baju, dia akan mencuci baju. Ketika yang dimasukin bukan baju tapi piring, bingung bagaimana cara mencucinya. Nah, jadi yang tidak dimiliki oleh robot itu adalah problem solving dalam masalah-masalah yang kritis. Sehingga bagaimana kita sebagai manusia dalam menyaingi robot adalah kita harus bisa memiliki otak atau pemikiran ya yang berpikir kritis yang bisa menyelesaikan masalah. Itu agar kita bisa memiliki nilai jual di masa depan ya. Di mana pekerjaan kita udah banyak diambil oleh robot nih, kita punya sesuatu yang robot tidak bisa ambil, yang tidak bisa dia kerjakan ya. Itulah tujuan dari soal-soal UTS saya, agar kalian bisa berpikir kritis, agar mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas ya di akhir. Saya harap kalian semua mendapat nilai yang baik ya, belajar dengan baik. Silahkan hubungi saya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang belum Anda pahami di materi. Baik teman-teman, sekian penjabaran dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar untuk mahasiswa yang presentasi, dan untuk pemirsa yang lain silahkan juga. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like, dan jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan bisa di-share ke teman-teman Anda yang lain dan bisa subscribe channel ini. Tinggalkan komentar di kolom komentar terkait video ini, dan saya sangat terbuka kepada kritik yang bersifat membangun, silahkan ya, untuk mengembangkan diri saya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.